Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Ferdiansyah dari kelas 1 KB03. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke penjelasan, contoh rangkaian seri itu seperti apa sih? Pernah lihat kan lampu di taman yang kayak di pasar malam? Nah, itu merupakan contoh dari rangkaian seri. Ini gambarnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari rangkaian seri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering didengarkan dengan yang namanya hambatan, arus, dan tegangan. Nah, hambatan dari suatu penghantar itu mempengaruhi besar kecilnya arus yang mengalir. Rangkaian seri adalah, di sini disebutkan bahwa kan sebuah rangkaian yang berisi sejumlah elemen kemudian dihubungkan bersama pada titik-titik terminal yang memberikan setidaknya sebuah lintasan tertutup sehingga muatan dapat mengalir. Jadi rangkaian seri itu merupakan sebuah rangkaian yang dimana hambatannya itu berada pada satu jalur yang dilalui. Kita lihat gambarnya. Kelebihan rangkaian seri yang pertama, rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Yang kedua, karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini jauh lebih murah daripada rangkaian paralel. Yang ketiga, apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap-tiap beban akan sama besar walaupun tahanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. Kekurangan rangkaian seri yang pertama, apabila beban listrik dirangkai secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu kabel dari lampu yang putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. Yang kedua, lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu tersebut tidak akan menyala sama terang satu sama lain. Jadi ada yang redup, ada yang lebih terang. Nah, untuk rumus hambatan totalnya itu R total atau hambatan sama dengan R1 ditambah R2 ditambah seterusnya sampai Rn. Untuk menghitung kuat arusnya bisa digunakan hukum Ohm, yaitu I atau kuat arus sama dengan E dibagi R total. Untuk menghitung tegangan pada masing-masing elemen bisa digunakan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, karena masing-masing elemen berarti R-nya bukan R total ya. Nah, untuk menghitung daya yang diberikan pada masing-masing tahanan dapat ditentukan dengan menggunakan salah satu dari tiga persamaan yang ini. P sama dengan V dikali I sama dengan I kuadrat dikali R sama dengan V kuadrat dibagi R. Oke, kita masuk ke hukum tegangan Kirchhoff. Hukum tegangan Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar potensial yang naik dan turun pada sebuah kalang tertutup atau lintasan tertutup sama dengan 0. Sigma V naik sama dengan sigma V turun. Hukum Kirchhoff bisa juga dituliskan sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Jadi itu jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. R total sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 sama dengan 2
tambah 6 tambah 12 sama dengan 20 ohm. Selanjutnya kita cari I atau kuat arusnya. Masukkan ke rumus I sama dengan E dibagi R total sama dengan N itu 60 dibagi R total tadi 20. Jadinya kuat arusnya sama dengan 3 ampere. Jadi ada satu hambatan yang belum diketahui nilainya. Kita cari dulu nih pertama. Rumusnya sama, RT total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R totalnya kan udah tuh, jadi terus 30 sama dengan R1 nya 10, R2 nya 12 ditambah R3. Jadi R3 bisa ditulis sama dengan 30 dikurang 10 tambah 12 22. Jadi besarnya hambatan di R3 sama dengan 8 ohm. Selanjutnya kita hitung lagi kuat arusnya atau I seperti tadi. Rumusnya I sama dengan E dibagi R total. Seperti tadi tinggal masukin aja E nya itu 30 dibagi R total 30. Jadi kuat arusnya sama dengan 1 ampere. Kan diketahui soal itu kan I sama dengan 4 miliampere. Terus R1 sama dengan 60 ohm. R2 sama dengan 1,2 kilo ohm. R3 sama dengan 2,74 kilo ohm. Ditanya E sama dengan 4 miliampere sama dengan 4 dibagi 1000, jadinya 0,004 ampere. Kilo ohm ke ohm itu dikali 1000, jadinya 1200 ohm. Yang ini jadinya 2740 ohm. I sama dengan E dibagi R total. R total itu kan ditambahin ya, jadinya kita masukin lagi I nya itu 0,004 sama dengan E per R1 nya masukin 60 ditambah 1200 ditambah 2740. Nah, udah kayak gini, jadi kan kita tahu E sama dengan, jadi E sama dengan 0,004 dikali 4000, hasilnya sama dengan 16 volt.